Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Syifa Yulia dari semester 5A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan jawaban dari soal UAS KUT tahun 2021. Untuk soal yang pertama, diketahui larutan kompleks ion Ti3 yaitu TiH2O 6 kali 3 plus, TiEn 3 kali 3 plus, dan TiCl6 3 min. Nah, untuk yang pertama ditanyakan, gambarkan skema pembelahan orbital D ketiga kompleks tersebut dengan pengisian elektron berdasarkan medan kristal. Nah, untuk yang pertama-tama yang harus dilakukan ialah mengetahui dulu mana atom pusatnya. Di sini kan TiH2O 6 kali pangkat 13, atom pusatnya ialah Ti. Kita gambarkan dulu konfigurasi dari Ti, di mana Ti ini memiliki nomor atom 22. Ketika dijabarkan seperti yang tertera di layar, di mana AR sama dengan 18, lalu ditambah 2 dari 3D pangkat 2 dan ditambah 2 dari 4S pangkat 2. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu bilognya. Nah, di sini ligan yang berperan yaitu H2O, di mana H2O ini memiliki ligannya itu 0 atau netral. Lalu karena H2O-nya ada 6 kali dikali 6, maka hasilnya tetap 0. Karena di sini senyawa kompleks, maka senyawa kompleks di sini memiliki muatannya yaitu 13 lalu ditambah 13. Jadi Ti memiliki muatan Ti 13. Nah, kan awalnya Ti itu memiliki nomor atom 22. Karena sekarang bermuatan 13, berarti dikurangi 13. Jadi 22 dikurangi 13 sama dengan 19. Di mana AR-nya adalah 18 ditambah 3D maka 1 ditambah 1 jadi 19. Jadi konfigurasinya sudah sesuai. Selanjutnya yaitu kita menggambarkan skema pembelahan orbital D dari ketiga kompleks. Nah, orbital D ini memiliki 5 kamar. Nah, untuk yang mengisi elektron yang pertama, karena 3D pangkat 1, berarti ada 1 elektron yang mengisi orbital D. Lalu mengalami tingkat energi 5 orbital D pada ion logam Ti bebas mengalami kenaikan. Nah, di sini digambarkan 5 ruang atau 5 kamar dalam orbital D. Kamar yang pertama namanya dx kuadrat min y kuadrat, yang kedua dz kuadrat, kamar yang ketiga dxy, kamar yang keempat dxz, dan yang kamar kelima yaitu dyz. Nah, lalu mengalami splitting atau pembagian energi, di mana splitting yang pertama yaitu pada T2G, yang kedua yaitu pada Eg. Nah, elektron yang ada pada kamar 3D ini akan mengalami splitting yang pertama kepada kamar T2G, mengisi 1 elektron pada kamar T2G, T2G T2G memiliki pangkat 1. 1 itu dari mana? Dari elektron yang mengisinya. Lalu pada Eg pangkat 0. Kenapa 0? Karena tidak ada elektron yang mengisi pada kamar Eg. Nah, itu jadi dapat dihasilkan bahwa dalam D1 ini konfigurasinya ialah T2G pangkat 1, Eg pangkat 0. Lalu selanjutnya, jarak antara Eg ke T2G ini tidak terlalu jauh. Mengapa? Hal ini dipengaruhi oleh ligan yang berperan, di mana dalam larutan kompleks ini, ligan yang berperan ialah H2O. Di mana H2O ini merupakan ligan lemah, jadi jarak antara Eg dan T2G-nya ini tidak terlalu jauh. Selanjutnya, bagaimana jika yang kedua, yaitu TiEn 3 kali pangkat 13. Maaf, sebentar.
Nah, bagaimana yang TI EN 3 kali pangkat 13? Nah, sama caranya seperti yang sebelumnya, di mana kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari atom pusatnya. Atom pusatnya masih sama, yaitu Ti. Kita jabarkan Ti memiliki nomor atom 22 dengan konfigurasi elektronnya Ar, 3D pangkat 2, 4s pangkat 2. Lalu kita tentukan biloxnya. En sama seperti H2O, yaitu tidak bermuatan atau 0. Karena En-nya ada 3 kali, jadi kita kalikan 3, masih sama dengan 0. Karena di sini senyawa kompleksnya bermuatan atau disebut dengan ion senyawa kompleks, kita tambahkan dengan muatannya, yaitu plus 3. Jadi Ti-nya itu memiliki muatan 13. Nah, jadi 22 dikurangi 13, dikurangi ya, karena kalau muatannya positif, pasti dikurangi 22 dikurangi 3 sama dengan 19. Jadi Ar 18, 3D pangkat 1, 4S pangkat 0. Selanjutnya kita menggambarkan skemanya. Skemanya masih sama seperti yang sebelumnya. Kita gambarkan dulu 5 kamar pada orbital D. Karena ininya ada 3D pangkat 1, berarti ada satu elektron lalu mengalami kenaikan tingkatan energinya dengan 5 kamar yang sama seperti yang sebelumnya, lalu mengalami splitting atau pembagian energi, di mana yang pertama itu T2G dan yang kedua itu Eg. Nah, elektron pada kamar 3D ini akan mengalami splitting ke T2G terlebih dahulu. Nah, karena hanya ada satu, tidak ada elektron lain, maka dapat ditulis konfigurasinya pada D1 itu T2 G pangkat 1 Eg pangkat 0. Selanjutnya, jarak antara Eg dengan T2G ini cukup jauh. Hal ini berbeda dengan sebelumnya. Nah, kenapa hal ini terjadi? Kita masih berpatokan pada ligannya, karena ligan di sini termasuk ke dalam ligan En ini termasuk dalam ligan medan kuat. Jadi jarak antara Eg dan T2G ini cukup jauh. Selanjutnya, yaitu bagaimana pada yang ketiga. Nah, pada TiCl6 pangkat 3 min. Nah, agak sedikit berbeda pada biloxnya, namun karena atom pusatnya masih sama, yaitu Ti, kita jabarkan kembali. Di mana 22 Ti sama dengan Ar, 3D pangkat 2, 4S pangkat 2. Nah, lalu kita harus mengetahui dulu bilox dari Cl. Cl itu kan min 1. Sedangkan muatannya itu min 3. Karena Cl di sini ada 6, kita kalikan 6 jadi min 6 dengan min 3 dari muatan si ion kompleksnya. Lalu min 6 pindah ruas ke belah kanan, jadi positif min 3 ditambah plus 6. Jadi Ti sama dengan 13, sama seperti yang sebelumnya muatannya. Jadi Ar 3D pangkat 1. Kita fokus ke D pangkat 1-nya. Lalu kita gambarkan kembali skemanya. Di sini ada 5 orbital D dengan 1 elektron yang mengisinya. Lalu dapat mengalami tingkatan energi dengan kamar yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu mengalami splitting atau pembagian energi. Elektron yang ada di orbital D ini akan mengalami splitting yang pertama pada kamar T2G yang memiliki 3 kamar, sedangkan Eg memiliki 2 kamar. Karena hanya ada 1 elektron, jadi tidak ada lagi pembagian. Jadi langsung saja ke konfigurasinya, yaitu D pangkat 1 sama dengan T2G pangkat 1, Eg pangkat 0. Lalu bagaimana dengan splitting-nya? Splitting atau jarak, maksudnya pembagian dari Eg ke T2G ini sama seperti H2O, tidak terlalu jauh, tidak seperti pada En. En kan ini lebih jauh jaraknya antara Eg dengan T2G-nya. Sedangkan pada Cl6 ini agak tidak terlalu jauh. Kenapa? Hal ini dipengaruhi oleh ligannya. Ligan Cl- itu merupakan
ligan dengan medan magnetnya yang lemah, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, untuk memastikan apakah jawaban kita itu sudah betul, kita bisa melihat ada konfigurasi elektron kompleks oktahedral, di mana tadi yang kita sudah jawab, G⁻1 konfigurasi elektronnya ialah T2G⁻1, Eg⁻0, berarti insya Allah sudah betul. Selanjutnya, mengenai, yang B, kompleks ion yang memiliki spin tinggi dan spin rendah. Nah, manakah gitu ya? Jadi kita harus mengetahui dulu urutan kekuatan kemagnetan ligan. Nah, yang pertama yang paling kiri itu imine dan yang paling kanan itu CO. Nah, di sini saya sudah memblok dengan warna orange dan warna biru untuk lebih mempermudah dalam pemahamannya, di mana dari imine sampai H2O merupakan medan lemah, ligan yang memiliki medan kekuatan magnetnya itu lemah. Sedangkan dari NCS- sampai CO memiliki medan kuat. Nah, perlu kita ketahui bahwa medan lemah itu spinnya tinggi, sedangkan medan kuat itu spinnya rendah. Maka dari ketiga kompleks ion, TiH2O 6 kali 13, TiEn 3 kali 3 pangkat 13, TiCl6 pangkat 13, urutan kompleks ion tertinggi ke terendahnya itu kita perhatikan. Semakin lemah, medan lemahnya semakin ke kiri, berarti dia itu spinnya semakin tinggi. Sedangkan jika medannya makin kuat, maka spin itu akan makin rendah. Jadi kita perhatikan dari tertinggi ke terendah. Kita perhatikan dulu TiH2O 6 kali 3 pangkat 13, di mana yang muncul urutan yang pertama kali di sini yaitu Cl-. Berarti kita urutkan saja langsung. TiCl6 pangkat 3- itu lebih tinggi dibandingkan TiH2O 6 kali pangkat 13 dan TiEn 3 kali pangkat 13 untuk spin tertinggi ke spin terendahnya. Mungkin semoga dapat dipahami. Selanjutnya, kita membahas ke nomor 1C. Di mana hitung energi penstabilan medan kristal atau CFSE kedua kompleks tersebut dalam variabel delta 0 atau DQ. Boleh pilih salah satu dan pairing energi. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa pada jawaban yang nomor 1 sampai nomor 1A tidak ada elektron yang berpasangan, maka tidak adanya pairing energi. Nah, bagaimana untuk menghitung CFSE? Kita dapat menggunakan rumus umum CFSE atau rumus penstabilan medan kristal, yaitu 0,4X min 0,6Y LO, di mana X merupakan jumlah elektron pada orbital T2G, serta Y merupakan jumlah elektron di orbital EG. Untuk yang pertama, TiH2O 6 kali pangkat 13 sama dengan 0,4X min 0,6Y LO, di mana 0,4 dikali 1 dikurangi 0,6 dikali 0. Nah, 1 dan 0-nya itu dari mana? Kita perhatikan kembali. Karena tadi sudah disebutkan, X itu merupakan elektron pada T2G, sedangkan 0 itu merupakan elektron pada EG. Jadi kita langsung hitung 0,4 dikali 1 0,4, sedangkan 0,6 dikali 0, 0. Jadi hasilnya ialah 0,4 delta 0 atau juga min 4 DQ. Nah, karena H2O termasuk ke dalam medan lemah, maka delta kurang dari P. Elektron akan menempati semua orbital D sebelum berpasangan. Selanjutnya yaitu TiEn 3 kali pangkat 13. Perhitungannya masih sama seperti yang sebelumnya karena di sini D-nya pangkat 1, jadi semuanya sama. 0,4 X min 0,6 Y LO
0 sama dengan 0,4 kali 1 dikurangi 0,6 kali 0 LO sama dengan 0,4 delta 0 sama dengan min 4 dq. Karena EN termasuk ke dalam medan kuat, maka delta lebih besar dari P. Elektron akan berpasangan dan berada pada tingkat energi subkulit yang paling rendah. Lalu yang ketiga yaitu TI Cl6 pangkat 3 min 0,4 X minus 0,6 YLO sama dengan 0,4 kali 1 dikurangi 0,6 kali 0 LO sama dengan 0,4 delta 0 atau min 4 dq. Karena Cl min termasuk ke dalam medan lemah, maka delta kurang dari P. Elektron akan menempati semua orbital D sebelum berpasangan. Nah, untuk memastikan apakah jawaban yang kita tuliskan itu betul atau masih salah, kita dapat melihat pada tabel konfigurasi penstabilan kristal, di mana yang bagian kita itu kan D1, konfigurasinya itu T2, G pangkat 1, EG pangkat 0, I-nya 1 dengan CFSE-nya min 4, DQ berarti sudah betul ya. Selanjutnya, di antara ketiga ion kompleks, manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang lambda paling pendek dalam spektrum sinar tampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristalikan dan susunlah urutan panjang gelombang atau lambda absorpsinya. Nah, kita dalam mengetahui manakah yang lebih panjang gelombangnya, kita harus memperhatikan dulu dari spektrokimia. Bagaimana kemampuan relatif dari ligan untuk memisahkan atau splitting tingkat energi orbital. Di sini sudah disediakan ligan-ligan yang memiliki medan kuat dengan ligan yang memiliki medan lemah. Di sini yang memiliki medan kuat ada dari Cn sampai NH3, sedangkan lemah dari H2O sampai imin. Nah, kita perhatikan orbital D pada level splitting-nya. Semakin kuat medannya, maka lambdanya itu semakin pendek, sedangkan semakin lemah medannya, maka lambdanya itu semakin panjang. Maka urutan panjang gelombang absorpsi dari lambda terpanjang ke lambda terpendek ialah kita lihat yang dari panjang dulu, berarti dari Cl6 pangkat 3 min, lalu H2O, H2O 6 kali pangkat 3O plus, pangkat masuknya pangkat 3 plus, dan TIEN 3 kali pangkat 3 plus. Nah, sekarang beralih ke nomor 2. Diketahui sebuah reaksi. Di sini ada reaksi Cl3 ditambah 3En dengan pelarut ether menghasilkan ion senyawa kompleks CrEn 3 kali Cl3 dari warna ungu ke warna kuning. Nah, yang ditanyakan itu sebutkan jenis reaksi yang terjadi dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, reaksi tersebut merupakan reaksi substitusi non-air. Mengapa non-air? Karena di sini sudah jelas bahwa pelarut yang digunakan ialah ether. Dan kenapa disebut reaksi substitusi? Karena di sini En menggantikan ya, memasuk ke dalam ini, menggantikan Cl sehingga Cl3 berada di luar kurungnya ya. Nah, apa saja sih syaratnya? Yang pertama, pelarut yang digunakan ialah pelarut non-air pastinya. Yang kedua, logam memiliki afinitas yang tinggi terdapat di air. Nomor 2B, jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang Anda ketahui. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari sintesis senyawa kompleks yang kita pelajari di praktikum, yaitu pada sintesis kristal heksaaminikel 2 klorida. Nah, misalnya dalam sintesis kristal heksaaminikel 2 klorida atau NiNH3 6 kali Cl2. Nah, kristal heksaaminikel 2 klorida tersebut dapat disintesis dengan melarutkan larutan NiCl2 dengan larutan amonium klorida dan larutan amonium, lalu dilakukan proses kristalisasi larutan campuran menuju bentuk kristal dalam penanas air es. Nah, di sini terjadi proses kristalisasi. Selanjutnya, kristal yang telah terbentuk, disaring dengan kertas saring lalu dicuci dengan etanol dan dilakukan
prinsip rekristalisasi. Dan setelah itu, kristal dipanaskan dan cawan menguap hingga kristal kering dan dapat dihitung persen randemennya. Nah, untuk karakteristik dari kristal yang dihasilkan dari kristal hexaminical 2 klorida ini ialah yang pertama memiliki 6 ligan NH3, yang kedua memiliki ion pusat atau logamnya itu ialah Ni, yang ketiga bentuknya oktahedral. Kenapa bentuknya oktahedral? Karena di sini ligannya ada 6 ya. Kalau ligan 6 itu cenderung ke bentuk kristalnya oktahedral dan yang terakhir yaitu warna kristalnya ialah warna ungu. Sekarang beralih ke nomor 3. Nah, di sini sudah digambarkan soalnya, pada soal ada rumus struktur. Nah, jelaskan fungsi senyawa di atas dan aplikasinya dalam bidang kesehatan. Sudah terlihat dari rumus strukturnya sendiri, ini merupakan senyawa kompleks atau senyawa koordinasi, yaitu senyawa atau etil diamin tetra asetik yang merupakan asam kompleks berupa karboksilat poliamino yang biasa digunakan sebagai agen pengkelat atau ligan dari beberapa ion. Nah, biasanya tak berwarna dan juga tak larut dalam air serta memiliki banyak fungsi. Memiliki fungsinya itu banyak sekali, khususnya dalam bidang kesehatan. Di antaranya yang pertama sebagai obat alternatif karena bertindak sebagai antioksidan. Yang kedua, di laboratorium banyak digunakan untuk menganalisis ion logam. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kerja ginjal. Yang keempat, pada dokter gigi biasanya senyawa ET ini digunakan untuk menghilangkan kotoran anorganik. Dan yang terakhir, biasanya digunakan secara luas dalam analisis darah. Nomor 3 yang B, sebutkan salah satu senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan. Di sini saya menyertakan senyawa kompleksnya itu ada vitamin B12. Kenapa vitamin B12 termasuk dalam senyawa kompleks? Di sini sudah tertera gambarnya, sudah terlihat ya, sudah sangat kompleks dari senyawa vitamin B12 ini dengan atom pusatnya itu yaitu CO+. Nah, vitamin B12 ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita karena memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya sebagai vitamin mencegah anemia, mengurangi resiko cacat lahir, serta mencegah terjadinya osteoporosis. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan ataupun dari isi jawaban yang masih ada yang salah. Semoga dapat dimaafkan dan dapat dimaklumi karena insya Allah masih belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.